kalau sedikit apa nih memberikan sebuah saya malah tidak bisa memberikan sebuah bahasa saya gitu kan, bukan bahasa saya memberikan bahasa yang tinggi. Jadi untuk mungkin dari Bapak Bupati sendiri saya menilai mulai pernah menjadi staf apa namanya KPU juga waktu itu ketika Bapak Bupati mau mencalonkan diri menjadi Bupati Banyuwangi dan mendapat saingan dari Ibu Emilia juga salah satu Bapak Jalan waktu itu. Saya juga memberikan sebuah apresiasi juga bahwasanya ada orang Banyuwangi yang dari DPR ini mau mengabdikan diri kepada Banyuwangi, kembali ke tanah surganya ke Banyuwangi. Itu saya mengapresiasi sekali. Cuman ketika saya berpikir panjang lagi, kok Bapak Bupati ini semena-mena lama-lama, gitu loh. Apakah karena dulu gayanya itu menguasai lingkup yang sangat besar, kemudian kembali ke tanah yang Banyuwangi, ke lingkup yang kecil, dia semena-mena kepada warga Banyuwangi. Kalau saya menilainya, karena kenapa? Kemarin saya sepakat dari Bapak Tulus dan juga Pak, saya nggak tahu namanya tadi agak berat. Itu tadi saya sangat sepakat juga dengan juga komentar-komentar yang lain. Bapak Bupati hari ini memang kalau saya nilai, yang pertama itu semena-mena. Yang kedua kalau ngomongin saya warga Banyuwangi, ngomongin pemuda Banyuwangi, ngomongin mahasiswa, Bapak Bupati lama-lama kurang ajar kepada warga Banyuwangi khususnya. Jadi tidak menghargai warga Banyuwangi khususnya. Kemarin kalau ngomongin BTC, kalau dia ngomongin kembali apa namanya persoalan katakan, saya tidak boleh baca karena kemarin waktu acara BTC sendiri saya memiliki komitmen saya tidak melihat BTC. Karena apa? Yang pertama, ngapain melihat orang yang dipacari semewah-mewah? Lebih baik saya melihat ibu saya yang cantik di rumah. Seperti itu. Yang kedua, ngomongin persoalan yang Jas Karnaval Karnival kemarin, Pak Bupati pernah berstatement bahwasanya Jas Karnaval itu untuk rakyat. Tapi kenapa diberikan 500.000 ke atas? Itu rakyat yang mana? Mungkin betul kalau rakyat-rakyatnya yang memiliki duit anggota-anggota dewan mungkin posisinya paling tepat saat itu. Yang kedua, yang ketiga, persoalan Bapak Bupati ini memberikan, memang Bapak Bupati ini transparan persoalan anggaran APBD. Di perempatan jalan itu dia katakan persoalan pendidikan sekian, ekonomi sekian, dan sebagainya sekian. Tapi nggak ada yang realisasi. Persoalan pendidikan sendiri di wilayah selatan, khususnya desa, itu nggak realisasi sama sekali. Itu masih banyak yang fasilitas-fasilitas pendidikan itu tidak terpenuhi. Itu yang saya sayangkan terhadap Bapak Bupati. Yang keempat, persoalan memang Pak Bupati ini memberikan sebuah bagi Banyuwangi, khususnya Banyuwangi itu harga diri sangat meningkat. Karena apa? Banyuwangi hari ini memang dikenal dari asing ataupun nasional. Banyuwangi sudah dikenal. Tapi satu yang tidak pernah disentuh oleh Bapak Ana, contohnya kalau ngomongin pariwisata, ya janganannya bawang merah ataupun ijen aja itu Pantai Bun sendiri itu sampah-sampahnya ini masih belangraan di sana. Warga Banyuwangi khususnya pemuda itu saya jijik melihatnya. Itu yang sekian ini terakhir ya Pak. Karena ketika saya berada di staf KPU dulu waktu itu saya juga membaca sedikit di sini Pak Anas yang poin paling penting, yaitu Pak Anas mengurangi yang namanya pungli. Tapi nyatanya sampai detik hari ini di rumah sakit pun itu masih banyak pungli, di pendidikan pun itu masih banyak pungli. Itu yang saya